Oke, ini terlihat ya PPT-nya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang meteorologi klimatologi, materi KSN kebumian. Untuk slide-nya apakah berubah, berganti? Coba dicek dulu. Ganti. Oke, jadi yang nanti kita akan bahas, kita review materi kelas 10 semester 2 ya. Ada pengertian atmosfer sampai gejala La Nina dan El Nino. Ini sering sekali keluar. Yang terakhir nanti adalah alat-alat dari BMKG. Alat-alat yang sering keluar, Campbell-Stokes dan lain-lain. Ini adalah pengertian dari atmosfer. Kita lihat pengertiannya. Apakah slide-nya sudah berganti? Sudah ya, bisa ya. Oke, jadi pengertian atmosfer berasal dari bahasa Yunani tadi, uap air, yang berarti atmos, dan sfera adalah lapisan, atmosfer lapisan udara yang menyelimuti bumi. Terus yang selanjutnya sifat-sifat atmosfer tidak berwarna, tidak berbau, dinamis, elastis sehingga dapat mengembang mengerut dan transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Yang keempat, mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Kondisi atau komposisi dari atmosfer kita lihat ya. Komposisinya adalah yang pertama adalah nitrogen 78%, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Kalau kita buat diagram pinknya adalah seperti ini, jadi nitrogen itu 78, oksigen 21 atau 20,95, karbon dioksida 0,03. Dan ini sumbernya tahun 2010 dan setiap tahun itu akan berubah-ubah. Jadi kita perlu mengecek kembali. Manfaat atmosfer yang ketiga atau poin C itu yang pertama sebagai sarana pernafasan, memungkinkan terjadinya awan, udara mengandung uap air dan mengembun bentuk awan dan menghasilkan hujan. Terus yang keempat, adanya udara menyebabkan suhu bumi tidak terlalu tinggi dan pada siang hari tidak terlalu rendah. Dan yang kelima, lapisan udara melindungi bumi dari hujan meteor. Nanti kita akan bahas fungsi-fungsinya. Nah, struktur atmosfer. Struktur atmosfer di soal kebumian maupun soal geografi ini seringkali keluar. Ilmu yang mempelajari atmosfer khususnya bagian bawah disebut meteorologi. Atmosfer atas mempunyai ketinggian lebih dari 20 km dan lebih dikenal dengan aeronomi. Berdasarkan struktur termalnya, ini dibagi yang pertama lapisan troposfer, tempat terjadinya cuaca. Stratosfer, tempat lapisan ozon. Mesosfer, tempat terbakarnya meteor. Dan termosfer adalah memancarnya gelombang radio yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang sering kali keluar di ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi, serta tentunya yang kita pelajari adalah untuk kebumian, olimpiade kebumian, dan olimpiade geografi. Ini harga mati, kalian harus hafal. Dan plus ketinggiannya. Kalau kita lihat, ini ada temperatur ya, temperatur layer. Jadi kalau yang pertama ini adalah troposfer, bagian bawah. Ini adalah bagian-bagian yang paling bawah dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai ke 1000 km. Tempat terbangnya satelit, di atasnya termosfer. Ini adalah sebutannya adalah exosfer. Selanjutnya, berdasarkan jenis dan kondisinya itu berbeda-beda. Terjadi ionisasi dibagi atas lapisan D, E, F, dan F2. Lapisan-lapisan ini tidak mempunyai batas yang tegas. Jadi lapisan-lapisan ini lapisan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi lapisan D, lapisan E, dan lapisan F. Maksudnya adalah seperti ini. Ini adalah gelombang bunyi. Kalau lapisan ozon itu dia akan memantulkan gelombang bunyi. Kalau yang ini adalah lapisan ozon, lapisan gelombang elektromagnetik. Ini akan menembus sampai lapisan yang F. Sedangkan lapisan ozon menunjukkan daerah ozon dan ionosfer. Ionosfer itu nama lain dari termosfer, diingat-ingat ya.
Lapisan ozon memantulkan gelombang bunyi, sedangkan lapisan-lapisan ion memantulkan gelombang radio. Nah, jadi kalau petir, ada suara petir, petir itu kan terjadi di lapisan troposfer. Ada suara thunderstorm, thunder itu petir ya, storm itu badai, badai petir, nah, makanya bisa menimbulkan dentuman. Itu hanya bisa didengarkan di lapisan troposfer saja. Kalau kita naik ke lapisan yang selanjutnya, yang stratosfer, mesosfer itu tidak terdengar, karena dia gelombang bunyinya langsung balik. Tetapi kalau gelombang radio itu dipantulkannya sampai ke lapisan termosfer atau sering disebut dengan lapisan ionosfer. Selanjutnya, ini definisi cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim, jadi kalau kita lihat, cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat pada suatu tempat di daerah yang sempit. Jadi cuaca di daerah satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Untuk Mbak Akun dan lain-lain yang di Kudus, ini sekarang cuacanya apa ya? Boleh dideskripsikan. Terang, hujan, mendung, gerimis, hujan deras. Di Jepara terang, Pak. Oh, di Jepara ya. Ada yang di rumahnya di Jepara ya. Rata-rata di Jepara semua terang ya, nggak ada hujan. Gerimis tapi jarang. Oh, gerimis tapi jarang. Kalau di Semarang, hujan dengan intensitas sangat lebat. Jadi mengganggu. Itu tadi gelombang-gelombang elektromagnetik seperti internet, radio, pasti akan karena kita menggunakan jaringan itu. Sedangkan iklim, keadaan rata-rata pada wilayah yang relatif luas dan relatif lama. Ini contohnya kalau di di Jepara itu posisinya iklimnya tropis, sama Pak Andi juga iklim tropis karena kita iklimnya dalam satu kawasan yaitu Indonesia. Tetapi cuacanya berbeda-beda karena wilayahnya sempit, udaranya berbeda-beda. Jadi ilmu yang mempelajari cuaca adalah disebut meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang iklim itu disebut klimatologi. Jadi seperti itu. Terus unsur-unsur cuaca dan iklim, ini ada suhu, ada tekanan udara, ada kelembapan udara, angin, curah hujan, dan awan. Kali ini nanti kita akan bahas, kita recap, biar kalian ingat lagi materi-materi kelas 10, yang mungkin kelas 10 yang belum menerima materi ini bisa-bisa. Jadi yang pertama adalah suhu, udara akan menjadi panas jika ada penyinaran matahari. Banyaknya panas matahari yang diterima permukaan bumi dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari. Terus yang kedua adalah kemiringan sinar matahari, yang ketiga adalah keadaan awan, yang keempat keadaan permukaan bumi, yang kelima jarak tempat dari laut. Jadi ini sangat penting sekali. Kita sebagai orang geografi, orang kebumian harus bisa mengetahui kondisi ini, lamanya penyinaran. Antara pagi dan siang itu akan berbeda. Kemiringan juga. Ketika sore dan pagi sama siang panas mana? Otomatis panas siang. Keadaan awan. Ketika ada sinar matahari tapi ditutupi awan. Hujan, ya akan dingin. Nah, keadaan permukaan bumi itu maksudnya apa? Topografi. Kalian tinggal di mana? Nah, kelima jarak tempat dari laut. Kalau di Pak Andi ini Semarang bagian selatan, Gunung Pati, dekat dengan Gunung Ungaran. Kamu Jeparanya Jepara mana? Apakah dekat dengan laut Jawa atau dekat dengan Gunung Muria? Nah, itu akan mempengaruhi suhu. Semakin dekat dengan laut, tentunya suhunya akan semakin panas. Semakin dekat dengan pegunungan, otomatis semakin dingin. Nah, ini adalah yang kedua adalah tekanan udara. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Jadi barometer ini adalah merupakan alat yang unik ya, yaitu skema barometer aneroid dan termograf. Kalau termograf ini dia gerak tetapi dengan menggunakan kertas, dia menggores seperti seismograf. Kalau barometer aneroid kita baca dengan menggunakan diagram ini. Kita baca, oh tekanannya 10. Kalau ini sudah terekam. Jadi kalau baru aneroid ini kita
Lihat, kita baca, kita catat sendiri di luar alatnya. Kalau yang termograf, kita tinggal sehari, bisa nanti akan menunjukkan waktunya. Jadi tekanan udara, permukaan bumi mendapat tekanan dari udara karena udara memiliki massa. Makin tinggi letak suatu tempat dari muka air laut, makin rendah tekanan udaranya. Jadi di A ini adalah yang paling tinggi tekanannya, sedangkan yang D kita semakin ke atas, itu semakin rendah tekanannya. Terus yang selanjutnya adalah kelembapan udara. Ini yang sering kali keluar adalah rumus menghitung kelembapan relatif. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Yang pertama adalah kelembapan mutlak, bahwa kelembapan absolut adalah biasanya menunjukkan massa udara air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. Sedangkan yang kedua itu adalah kelembapan nisbi atau kelembapan relatif. Kelembapan yang itu selalu berubah-ubah. Adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air yang ada udara saat pengukuran dan jumlah air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Maka rumusnya kalau kita sudah tahu, kelembapan relatif adalah kelembapan udara absolut dibagi dengan nilai jenuh udara dikalikan 100%. Maka akan ketemu kelembapan nisbinya atau kelembapan relatifnya. Jadi nanti sangat gampang sekali ya. Terus yang selanjutnya adalah angin. Proses terjadinya angin tentunya adalah perbedaan tekanan udara. Contoh dari Jepara ya, di Jepara itu kan dataran rendah dari Laut Jawa, dari pulau sepanjang itu kan sangat panas sekali menuju ke arah Gunung Muria. Kebetulan di Jepara, Kudus itu kan sebagian wilayahnya terkena lereng Muria ya. Maka angin akan bergerak dari pulau sepanjang Laut Jawa menuju ke Gunung Muria. Angin tersebut angin bersifat meratakan tekanan udara. Makin besar perbedaan tekanan udara, makin kencang angin yang terjadi. Nah, maka ini terjadinya angin puting beliung adalah seperti itu. Contohnya di Jepara atau di Semarang bagian selatan itu dingin ya. Dingin, suhunya bisa mencapai 18 derajat Celcius. Sedangkan di pulau sepanjang atau di pantai Jepara, di resort-resortnya Jepara itu sampai 30 derajat Celcius. Nah, perbedaan tekanan inilah yang terciptanya angin. Ketika itu semakin besar, maka menciptakan angin yang kencang. Jadi seperti itu. Yang kedua, arah dan kecepatan angin. Arah angin dapat ditentukan dengan sebuah bendera angin atau kecepatan angin diukur dengan alat yang namanya anemometer. Satuannya adalah knot. Alat kuno yang dipakai untuk mengamati arah angin disebut baling-baling angin. Nanti di akhir ada alat-alatnya, nanti akan saya tunjukkan ya, biar bisa kalian pahami. Selanjutnya macam-macam angin, kalau kita lihat, tadi sudah saya berikan clue ya, dari Pak Andi, angin tetap di peredaran udara di seluruh permukaan bumi. Kalau kita lihat, kutub utara dan kutub selatan itu adalah merupakan daerah yang sangat dingin. Daerahnya di sana sangat dingin sekali, maka ini tekanannya menjadi tekanan yang rendah ya. Sedangkan daerah Khatulistiwa itu adalah daerah dengan tekanan yang sangat tinggi. Maka dari Khatulistiwa ini dia berputar searah dengan jarum jam. Maka ada angin barat, angin timur, dan angin pasat. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana arah-arahnya. Contohnya angin musim barat atau muson barat yang sering kalian dengarkan ya. Ini adalah angin yang dia berasal dari Asia, dari Samudra Hindia, dari gunungan di Asia yang mempunyai sifat dingin, maka menyebabkan di Indonesia terjadi hujan dan banyak mengandung uap air. Sedangkan di Juni ini adalah angin muson timur yang menyebabkan daerah kemarau. Daerah di Indonesia menjadi kemarau. Karena apa? Di Australia ini dia gurun, daerah benua yang panas, daerah yang banyak sekali gurun pasirnya, arahnya ini menuju ke Indonesia.
maka terjadilah musim kemarau. Kalau El Nino itu apa? El Nino adalah panas ya, sedangkan La Nina menyebabkan terjadinya banjir. Kita ini masuk ke sini nih, Desember, Januari, Februari, ya nanti ke Maret baru nanti akan ada peralihan. Selanjutnya adalah angin kutub. Ini angin yang bertiup dari kutub utara. Ini karena arah perputaran buminya itu dia ke arah kanan ya, searah dengan jarum jam. Maka ketika di kutub selatan dia akan mengarah ke kiri. Sedangkan untuk kutub utara dia akan mengarah ke bagian kiri juga. Karena arah perputarannya ke sana. Terus selanjutnya angin pasat. Jadi angin pasat itu angin yang terjadi di maksimal subtropik dan itu di daerah ekuator. Ekuator ini adalah di Indonesia, khatulistiwa subtropik itu ada di daerah Thailand ya, Thailand, Cina itu subtropik. Kalau bagian lintang selatan ya Australia subtropik. Jadi angin pasatnya seperti ini. Di bagian selatan itu plus, tekanannya tinggi, tekanan tinggi, maka ini akan menyebabkan tekanan rendah, maka akan menyebabkan kondensasi, terjadinya awan, maka awan ini biasanya berpotensi terjadi hujan. Terus yang selanjutnya adalah angin siklon. Angin siklon ini adalah angin yang berputar. Angin yang berputar yang mengelilingi suatu tempat. Tanda plus ini artinya adalah angin dengan tekanan yang sangat tinggi, sedangkan tanda min adalah angin dengan tekanan rendah. Kalau perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah arah perputarannya dan pengelompokannya. Contoh, belahan bumi utara ini ya, angin siklon. Jadi di daerah tengah ini adalah daerah dengan tekanan rendah, dingin, dikelilingi oleh daerah yang dengan tekanan panas, maka akan terjadi perputaran angin siklon. Sedangkan antisiklon kebalikannya. Kalau yang plus ini tekanan tinggi, dikelilingi oleh daerah-daerah dengan tekanan yang sangat rendah. Ini berlawanan arah jarum jam. Kalau bumi bagian selatan, ini searah dengan jarum jam. Ini searah dengan jarum jam. Sama. Daerah yang dikelilingi, daerah yang negatif atau daerah yang rendah dikelilingi oleh daerah yang tinggi. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya adalah angin lokal. Angin yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara di daerah yang berdekatan. Angin gunung, angin lembah, wah di Gunung Muria, di Jepara ya. Kalau kita di Semarang ada Gunung Ungaran. Angin turun yang kering, angin siklon, antisiklon, angin darat dan angin laut. Dan yang terakhir adalah angin muson. Gambar-gambar anginnya adalah seperti ini. Jadi angin lembah ketika matahari menyinari daerah ini, maka daerahnya menjadi panas, maka dia akan mengalami siklus seperti ini. Maka angin lembah bertiup ke gunung terjadi pada siang hari. Terus ada angin gunung yang bertiup dari gunung menuju ke lembah terjadi pada malam hari. Karena memang kondisinya seperti itu, ini akan berbeda ya. Jadi semakin tinggi suatu tempat, semakin dingin. Semakin tinggi suatu tempat itu semakin dingin. Contoh kalau kita lihat ya, kita ke Gunung Muria, tapi Muria bagian utara, itu akan lebih dingin dibandingkan bagian Muria bagian selatan. Mungkin daerah Pati Ayam, terus daerah Demak dan sekitarnya itu lebih kering. Tetapi daerah utara dari Jepara itu akan jadi lebih subur. Kalau di Ungaran ada Bandungan, ada Candi Gedong Songo. Tapi bagian selatannya di sana ada Temanggung ya, ada daerah-daerah yang kering untuk tanaman tembakau. Nah, proses terjadinya ini kita lihat ini adalah siklus hidrologi, nanti akan dibahas kita nanti di pertemuan ketiga. Jadi yang pertama ada sinar matahari menyinari laut, dia akan terkondensasi, terjadinya hujan, oro,
orografis. Inilah hujan orografis. Hujan yang banyak mengandung uap air. Jadi hujannya ada di bagian utara ya, dia akan mengalir, terus bagian yang selatan itu angin fon atau belakang dari laut itu biasanya mempunyai sifat yang kering. Beberapa angin turun gunung, ini angin-angin turun gunung yang harus kalian hafalkan dan kalian pahami karena setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing. Contohnya Deli Serdang, Sumatera Utara, Bahorok, Kumbang itu ada di Cirebon, sifatnya panas semua, ya kan? Terus ada Gending itu di Probolinggo, Brubu di Makassar, Wambrau, Pulau Biak, Cinok, dan lain-lain ya. Sangat banyak sekali. Angin fon ini panas kering dari pegunungan Alpina. Jadi angin fon itu berasal dari Eropa ya. Terus ada Bora, Minsal, Sirocco, dan lain-lain. Ini adalah yang ada di luar Indonesia. Dari Cinok ini ya, Cinok ke bawah ini terjadi di luar Indonesia. Ini adalah angin siklon, tadi sudah saya jelaskan, ini tapi dengan delineasi ya, delineasi. Biasanya kalau di bentuknya seperti ini terjadi di pegunungan, atasnya itu min ya. Kalau di sini kita biasanya di cekungan atau kubah, tetapi tinggal waktunya siang atau dan malam, itu akan mempengaruhi anginnya masing-masing. Terus ini juga ada angin darat dan angin laut, sama seperti angin gunung, ketika siang air laut menyinari Laut Jawa, menyinari bumi, terus akhirnya terbentuk kondensasi, kondensasi karena adanya angin dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah, pasti awan ini akan menuju ke Pulau Jawa. Maka pada bulan-bulan inilah Pulau Jawa sering terjadi hujan karena ada angin muson barat. Sedangkan angin darat ini pada siang hari. Awan-awan yang ada di Pulau Jawa itu dikembalikan lagi ke laut. Nah, itu siklus hidrologi. Ketika nanti siang dikembalikan lagi, maka siklus air itu akan terus berputar ya. Terus selanjutnya adalah 29, ini di slide 29, awan. Awan itu adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Bagaimana proses terbentuknya awan? Ya tadi, lautan disinari matahari, terus kondensasi, terjadilah awan. Awan ini terjadi transportasi, pindah dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Nah, jenis-jenis awan ini sering juga keluar di soal-soal olimpiade. Yang pertama adalah ciri awannya tipis, berbentuk seperti benang halus, bulunya seperti burung. Ini adalah awan rendah ya. Terus ada awan yang lainnya bentuknya bergulung-gulung, bertimbunan, puncaknya menyerupai bunga kol. Terus ada awan yang lembaran-lembaran, datar ya bentuknya. Ya, awan-awan seperti itu. Terus jenis-jenis awan berdasarkan ketinggiannya, ini bisa dihafalkan ya. Yang sering keluar adalah cumulonimbus ini, yang sering terjadi kecelakaan itu diakibatkan karena awan ini. Jadi pesawat terbang, ya dia tidak ada space mau lewat mana, full dari lapisan troposfer bahkan sampai menembus ke stratosfer. Dan itu tentunya ada thunderstorm, listrikan yang menyebabkan pesawat itu nggak ada listriknya, akhirnya bisa menabrak. Kalau cumulonimbus adalah sekian, ini bentuknya. Terus ada stratocumulus, ada stratus, dan lain-lain. Ini adalah awan-awan yang ada di sana. Selanjutnya kita lihat awan tinggi. Awan tinggi itu contohnya adalah cirrostratus. Kita lihat ini contoh cirrostratus. Awan cirrostratus ini menunjukkan daerah cerah atau daerah yang tidak akan terjadi hujan. Karena awan ini adalah awan yang ketinggiannya kira-kira 7-18 km. Ini kategorinya awan tinggi. Ini awan yang aman. Kalau kalian ingin pergi ke suatu tempat, silahkan lihat awan ini. Ketika ada awan ini, biasanya menunjukkan cuacanya cerah. Karena tidak mengandung uap air.
Cirrus tipis ya, tidak menimbulkan hujan, berukuran kecil, tebal, lah. Jadi bentuknya seperti itu. Di cirrus, terus yang selanjutnya ada warna putih kelabu halus, ini cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus sama-sama dari kategori awan tinggi. Jika awan cirrostratus semakin menebal, maka ada kemungkinan bisa menimbulkan halo. Halo itu adalah contoh ini ya, matahari, halo, suatu lingkaran yang mengelilingi matahari. Itu disebut dengan halo. Terus selanjutnya adalah cirrocumulus. Ini adalah awan tipis berwarna putih tanpa bayangan, deretannya hampir teratur. Awan ini sering seperti serpihan-serpihan. Jika susunannya serba sama atau teratur, pelaut biasanya menyebutkan langit macarel. Ini juga menunjukkan daerah yang cerah. Selanjutnya adalah awan menengah. Merupakan jenis awan yang mempunyai ketinggian di atmosfer antara 2 sampai 6 km di atas permukaan bumi. Jenis-jenis awannya sedang, altostratus, dan altocumulus. Kita lihat yang pertama adalah altocumulus, memiliki bentuk mirip dengan awan yang cirrocumulus, akan tetapi bulatan awan altocumulus lebih luas, berupa massa awan yang berbentuk bulatan-bulatan ya. Jadi seperti itu. Seperti bola kapas yang menyebar secara teratur. Sedangkan altostratus, karena alto itu adalah tengah, dapat menghasilkan presipitasi ringan atau virga, hujan yang tidak sampai ke tanah. Maksudnya sampai ke tanah itu ya sampai ke tanah tetapi tidak bisa membasahi ya. Paling rintik-rintik lah. Kalau orang Jawa mengatakan gerimis ya. Pak Andi, saya sekarang gerimis ya, mungkin ada awan altostratus ini. Terus berwarna kelabu, berlapis-lapis, dan sebarannya sangat luas. Terus yang selanjutnya adalah awan rendah. Awan yang merupakan jenis awan yang mempunyai ketinggian di atmosfer di bawah 2 km. Jenis awan ini adalah stratus, nimbostratus, cumulus, dan stratocumulus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah stratocumulus, mirip seperti gelombang yang bergumpal-gumpal, tebal, dan biasanya sebarannya adalah sangat luas. Sedangkan stratocumulus ini terdiri dari massa awan yang bulat, gumpalannya nampak mengumpul atau terpisah, dan masing-masing bagian tersusun secara teratur. Selanjutnya adalah stratus, berbentuk lapisan-lapisan berwarna abu-abu dengan dasar yang teratur. Jika matahari masih terlihat dari balik awan, maka tepi awannya akan nampak jelas, kadang-kadang berbentuk pecah atau tampak kasar. Sering juga kita temui awan stratus yang tebal sehingga mampu menutupi sinar matahari. Yang selanjutnya adalah nimbostratus. Awannya tebal, bentuknya tidak beraturan, memiliki warna putih menuju abu-abu gelap. Karena ketebalannya, maka matahari tidak nampak di bagian ini. Maka tertutup ya, merupakan awan yang dapat menghasilkan hujan maupun salju, tergantung tempatnya ya. Tergantung tempatnya, kalau kita di subtropis tentunya akan terjadi sublimasi, karena dingin akan menjadi hujan. Jadi seperti itu. Awan yang terjadi karena udara naik ini adalah awan terletak pada antara ketinggian 500 sampai 1.500 meter yang tergolong awan yang perkembangannya vertikal, cumulus dan cumulonimbus. Merupakan awan tebal dengan puncak agak tinggi, terdapat gumpalan putih seperti bola kapas, tetapi awan ini berkumpul dalam satu kelompok. Ya, yang cumulonimbus adalah awan seperti ini. Ini adalah awan yang paling berbahaya untuk penerbangan. Karena awan cumulonimbus ini adalah awan yang tinggi dan itu secara vertikal menutupi pandangan pilot. Jadi sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya untuk kegiatan penerbangan. Awan cumulonimbus ini berkembang secara vertikal, berbentuk seperti gunung atau menara. Itu awan. Ada pertanyaan tidak kira-kira sampai pembahasan awan sebelum nanti kita akan membahas tentang curah hujan?
Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sebelum nanti kita semakin lebih jauh lagi. Aman? Lanjut lagi ya. Oke, berarti kalau nggak ada masalah kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah curah hujan, adalah banyaknya air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Curah hujan diukur selama 24 jam. Satuan curah hujan adalah milimeter. Banyaknya curah hujan diukur dengan alat namanya adalah ombrometer. Jadi ombrometer itu alat. Jadi kalau terjadi hujan, kalian taruh ember atau botol di tempat yang lapang. Hujan 1 jam, setelah itu kamu ambil, oh ternyata botol tersebut terisi 60 milimeter. Berarti curah hujannya 60 milimeter per waktu, per jam. Nah, tinggal kamu ngambilnya per jam, per menit, per hari, lah itu nanti akan menjadi patokannya. Berdasarkan cara terjadinya, hujan diklasifikasikan ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah hujan orografis, hujan frontal, dan hujan zenital. Jadi hujan orografis, zenital, hujan yang terjadi di daerah Khatulistiwa. Kita lihat ya, ini adalah contoh gambarnya. Hujan orografis tadi di gambar awal juga sudah ditunjukkan, terjadi di lereng. Ini adalah depannya biasanya adalah lautan atau danau, sedangkan di belakangnya adalah daerah yang sangat kering. Selanjutnya adalah hujan frontal. Hujan frontal ini adalah di masa udara yang panas dengan ketemu masa udara yang dingin. Sedangkan hujan zenital adalah hujan yang terjadi pada angin pasat timur dan angin pasat tenggara. Kalau kita lihat pola hujan, faktor yang menentukan banyak sedikitnya curah hujan salah satunya adalah letak daerah konvergensi antar tropik, bentuk medan, arah lereng, arah angin, serta jarak perjalanan angin ke atas medan dasar. Jadi kalau iklim ini saya yakin kalian tidak ada masalah, iklim dibagi berdasarkan zonanya ya, ada iklim tropis, subtropis, dan dingin. Tidak ada masalah, saya yakin. Kita next. Nah, ketinggian tempat ini akan mempengaruhi jenis-jenis vegetasi yang dikelompokkan oleh Jung Hoon. Jadi ini sering juga keluar juga, daerah yang panas itu 0 sampai 700 meter. Daerah ini cocok untuk tanaman berkebun seperti tebu, kelapa, coklat, tembakau, tumbuhan, alat, dan cocok untuk daerah bambu ya. Sedangkan yang sedang itu 700 sampai 1500. Ini adalah tanaman-tanaman perkebunan, kopi, teh, kina, dan lain-lain. Sedangkan dingin 1500 sampai 2500 itu adalah cemara. Sedangkan 2500 sampai 3500 itu adalah rumput-rumput kecil. Daerah salju 3500 lah itu yang bisa timbul di sana adalah jenis lumut ya, lumut tertentu yang bisa hidup di sana. Ini tolong dipahami karena ini sering sekali keluar di ujian. Selanjutnya pengaruh bentang lahan dan tanah terhadap jenis-jenis vegetasi. Yang pertama adalah bentang lahan subur, heterogen, alang-alang, dan mangrove. Ini nggak ada masalah. Nah ini juga sering keluar yaitu gejala La Nina dan El Nino. Jadi La Nina keadaan yang menyebabkan hujan lebat pada rentang waktu yang lama. La Nina itu berarti menyebabkan banjir seperti ini ya, sekarang ini. Jadi setiap hari hujan dengan intensitas yang sangat besar, maka ketika lahannya itu tidak bisa menampung debit air, maka akan terjadi banjir. Irigasinya buruk, terus tanahnya itu tidak terbuka tapi tertutup, maka akan terjadi banjir. Sedangkan El Nino keadaan yang menyebabkan kekeringan pada rentang waktu yang lama. Ini biasanya diakibatkan karena angin muson timur yang tidak membawa uap air, maka akan menyebabkan El Nino atau kemarau yang panjang, biasanya pada bulan Juni, Juli, Agustus ya.
Terus daerah yang terpengaruh oleh keadaan kekeringan karena peristiwa El Nino adalah biasanya yang paling besar adalah Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua itu punya dampak yang sangat besar. Karena memang secara geografis dekat dengan Australia. Selanjutnya adalah layanan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Ini adalah di BMKG, mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi dengan kualitas udara, geofisika, menyediakan data informasi, jasa meteorologi, klimatologi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional. Jadi BMKG itu ketika ada info-info simpang siur atau hoax, dia biasanya akan memberikan press release ya, kaitannya dengan gempa, kaitannya dengan gunung meletus, serta cuaca seperti ini. Silakan bisa membuka Instagram atau websitenya BMKG bahwa hujan itu ada laporannya, hujan dengan intensitas besar, kira-kira diramalkan berapa hari, terus kira-kira ada angin apa saja yang ada di sana, suhunya berapa, tekanan udaranya berapa, kelembapan udaranya berapa, itu akan sangat jelas di sana. Jadi seperti itu, ini permulaan materi yang saya sampaikan. Nanti setelah kita ada tanya jawab, nanti kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu alat-alat yang ada di